Ilmu Budaya Salam Kebajikan. Kita dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, serta dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang privacy protection feature in web browser. Dan perkenalkan, ini adalah rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Chandra Ramajaya dengan NIM 14825000011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Ardiansyah dengan NIM 14825000038. Perkenalkan, nama saya Tera Nata, NIM saya 14825000008. Perkenalkan, nama saya Silva Damayani Santoso dengan NIM 14825000029. Perkenalkan, nama saya Jiva Olivia dengan NIM 148255509. Perkenalkan, nama saya Yustina Dalviani dengan NIM 14825000023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Odil, NIM 14825000018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadi Syahaji dengan NIM 148250035. Perkenalkan, nama saya Kemal Tofani dengan NIM 148250036. Jelaskan bagaimana fitur perlindungan privasi ini memengaruhi apa yang dapat dilakukan bisnis di internet. Nah, yang pertama adalah iklan yang kurang tepat sasaran. Dengan adanya fitur perlindungan privasi seperti pembatas, pelacak, data pengguna, perusahaan jadi lebih sulit mengumpulkan data pribadi konsumen. Akibatnya, bisnis tidak bisa menargetkan iklan secara spesifik seperti sebelumnya. Misalnya, berdasarkan minat, lokasi, dan kebiasaan online pengguna. Nah, dampaknya efektivitas iklan menurun karena tidak sepersonal dulu. Yang kedua, perlu strategi baru untuk kenal pelanggan. Nah, karena data pribadi pengguna makin sulit diakses, bisnis perlu mencari cara lain yang etis untuk memahami pelanggan. Misalnya, menggunakan survei sukarela, sistem keanggotaan, atau sistem langsung. Yang kedua, mengembangkan strategis berbasis first party data. Data yang diperoleh langsung dari pelanggan, tujuannya tetap bisa memahami kebutuhan pelanggan tanpa melanggar privasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan biaya kepatuhan dan teknologi. Nah, untuk mematuhi aturan privasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi, perusahaan harus yang pertama adalah mengadopsi sistem keamanan data yang lebih kuat. Nah, yang kedua, memperbarui kebijakan privasi. Yang ketiga, melatih karyawan. Dan keempat, berinvestasi dalam teknologi perlindungan data. Semua ini nampaknya biaya personality perusahaan. Dan yang keempat adalah tantangan tapi juga peluang. Meskipun perlindungan privasi membawa tantangan, hal ini juga menjadi peluang bagi bisnis untuk membangun kepercayaan pelanggan. Nah, perusahaan yang transparan dan menghargai privasi pengguna bisa lebih dipercaya dan lebih dipilih oleh konsumen. Jadi, bisnis yang mampu beradaptasi justru bisa mendapat reputasi lebih baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dua. Yang satu yaitu adalah Google Chrome dan dua yaitu Mozilla Firefox. Dan saya akan menjelaskan tentang Google Chrome dulu. Google Chrome yaitu diciptakan pada tahun 2008. Dan Google Chrome biasanya itu untuk orang-orang membrowsing, biasanya tentang membrowsing untuk kebutuhan yang akan dicari oleh orang-orang tersebut. Dan kelebihannya dari Google Chrome sendiri yaitu adalah cepat dan ringan. Google Chrome dikenal dengan kecepatan tinggi dalam membuka halaman web dan eksentrisitas yang melimpah. Dilengkapi dengan ada ribuan ekstensi di Google Chrome Web Store yang bisa menambah fitur. Dan terakhir yaitu adalah keamanan yang tinggi. Dilengkapi fitur safe browsing untuk melindungi dari situs berbahaya dan malware. Dan kekurangan dari Google Chrome sendiri yaitu yang nomor satu, ada menggunakan RAM cukup besar, bisa membuat laptop atau PC biasanya lemot. Dan yang terakhir itu kekurangan dari Google Chrome sendiri yaitu privasi kurang kuat karena data pengguna sering dipakai untuk personalisasi iklan Google. Dan fitur privasi utama yang dipakai oleh Google Chrome sendiri yaitu
penjelajahan tanpa menyimpan riwayat, dan melindungi dari serangan situs berbahaya. Dan terakhir yaitu notifikasi jika password bocor atau digunakan di situs yang berbahaya. Dan yang nomor 2 itu adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox sendiri yaitu kurang lebih sama seperti Google Chrome, di mana tahun rilisnya yaitu tahun 2002. Dan kelebihan dari Mozilla Firefox yaitu nomor 1, privasi terbaik. Di antara banyak browser, fokus utama Firefox adalah melindungi data pengguna. Dan nomor 2, open source. Kode programnya terbuka, bisa diaudit siapa saja. Dan yang terakhir yaitu banyak fitur keamanan bawaan seperti SSH Ticking Protection. Dan kekurangan dari Mozilla Firefox sendiri yaitu nomor 1 yaitu ekstensitas tidak sebanyak Chrome. Ajar ya, karena Mozilla Firefox itu adalah web yang lama. Dan kekurangan yaitu nomor 2, beberapa situs tertentu kadang kurang optimal karena tidak dioptimalkan untuk Firefox. Dan untuk fitur privasi utama, Etencharge Ticking Protection yaitu otomatis memblokir iklan pelacak dan cookie pihak ketiga. Dan nomor 2, privasi browsing mode tidak menyimpan riwayat atau data situs. Yang terakhir yaitu ada Facebook Container atau mencegah Facebook melacak aktivitas pengguna di situs lain. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu dua peramban biasanya dikenal sebagai Microsoft Edge dan Safari. Microsoft Edge adalah peramban buatan Microsoft yang berfokus pada privasi dan keamanan dan pengandilan data pengguna. Fitur-fitur utamanya biasanya yaitu tracking prevention atau pengendalian pelacakan. Microsoft Edge memiliki 3 level pelindungan, yaitu basic, mengizinkan sebagian besar searching atau pelacakan cocok untuk pengalaman web penuh. Yang kedua, balance atau seimbang default, memblokir pelacakan berisiko tinggi yang menjaga keseimbangan antara privasi dan pengguna. Dan ketiga, strict atau pemblokiran yang agak ketat biasanya ya. Semua pelacakan lintas situs. Meskipun beberapa situs mungkin tidak berfungsi secara optimal karena ada semacam batasan untuk beberapa situs tersebut. Mungkin dari web domain atau semacamnya ya. Dan untuk yang kedua, Microsoft Edge memiliki fitur in private browsing yang itu tidak mempunyai riwayat cache atau cache atau cookies setelah jendela ditutup atau laman tab di laptop atau HP pengguna. Pengguna dapat memilih agar in private selalu menggunakan Strict Tracking Prevention untuk privasi maksimal. Yang ketiga, Smart Screen dan Scareware Blocker. Microsoft Defender Smart Screen mendeteksi dan memblokir situs, phishing, serta file berbahaya. Fitur ini baru dipublikasikan di tahun 2025 menggunakan AI lokal untuk mengenali dan menghentikan pop-up atau situs penipuan atau situs phishing atau sejenisnya ya. Dan Microsoft Edge ini tercatat memiliki jumlah pemblokiran 5 kali lebih banyak situs scam dibanding 3 tahun sebelumnya dari tahun 2023. Dan yang keempat, Secure Network atau VPN bawaan dijalankan melalui Cloudflare untuk mengenkripsi koneksi pengguna atau melindungi alamat IP dan aktivitas browsing dari pelacakan jaringan publik. Yang kelima, kontrol izin dan sinkronisasi. Pengguna dapat mengatur izin situs, data seperti kata sandi, bookmark, atau web yang disimpan, disinkronkan dan secara terenkripsi end-to-end antar perangkat Microsoft. Nah, kesimpulannya untuk Microsoft Edge ini cocok untuk memberikan pengendalian penuh kepada pengguna untuk meningkatkan tingkat privasi yang tinggi dan menjaga keamanan dari situs berbahaya. Yang kedua, web Safari atau web ini dirancang atau dibuat oleh Apple atau memiliki keunggulan tersendiri untuk perangkat dari Apple. Nah, perangkat Safari memiliki beberapa fitur yaitu Intelligent Tracking Prevention atau ITP, menggunakan machine learning untuk mendeteksi dan memblokir situs-situs yang otomatis yang berbahaya semacamnya.
So, Safari menjaga pembuatan user profile oleh pengiklan atau iklan yang terdiversifikasi dengan menghapus cookies tracking dan membatasi akses fingerprint. Yang kedua, private browsing atau mode pribadi, tidak menyimpan riwayat dan situs atau pencarian. Di iOS 17 dan macOS Sonoma, tab private dapat dikunci dengan Face ID, Touch ID, atau kode sandi agar tidak diakses oleh orang lain. Yang ketiga, fiturnya yaitu Line Tracking Protection, secara otomatis menghapus parameter pelacakan pada URL yang biasanya digunakan pengiklan, yang biasanya aktif di mail atau iklan yang kita tekan di Safari, ya, dan semacamnya. Yang kelima, profil partition cookies atau chips. Pengguna bisa membuat profil berbeda, misalnya profil kerja atau profil pribadi, untuk memisahkan riwayat pencarian dengan cookies. Safari mendukung cookies having independent protection states agar cookie pihak ketiga hanya aktif di koneksi situs yang sama, mencegah pelacakan antar situs atau lintas situs. Kesimpulannya, Safari berfokus untuk otomasi perlindungan privasi sehingga pengguna tidak perlu mengatur banyak hal, semua dilakukan di latar belakang secara aman dan efisien. Dan untuk singkatnya, Microsoft Edge itu memiliki pendekatan kontrol manual yang otomatis oleh sistem pelindung pelacak dan terintegrasi dengan Intelligent Tracking Prevention. Dan Microsoft Edge itu cocok bagi pengguna yang ingin mengatur sendiri privasi dan keamanan mereka. Dan untuk Safari lebih cocok untuk pengguna Apple yang menginginkan privasi otomatis tanpa banyak pengaturan tambahan. Dan menurut saya itu saja penjelasan dari saya untuk Microsoft Edge dan Safari. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Microsoft Explorer. Microsoft Explorer ini adalah browser yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menjelajahi internet, yang mempunyai fungsi membuka dan menampilkan halaman web dan mengunduh file serta mengakses berbagai layanan online. Nah, Microsoft Explorer ini dirilis pertama kali pada tahun 1995 dan menjadi browser bawaan Windows selama bertahun-tahun. Microsoft Explorer ini mempunyai kelebihan terintegrasi langsung dengan sistem operasi Windows dan mudah digunakan. Tapi mempunyai kelemahan kurang aman dan lambat dibanding browser modern seperti Microsoft Edge, Chrome, dan Firefox. Nah, status Microsoft Explorer saat ini sudah dihentikan dan digantikan oleh Microsoft Edge yang lebih cepat dan aman. Baik, selanjutnya peramban mana yang paling baik dalam melindungi privasi dan mengapa? Mozilla Firefox dikenal dengan pendekatan privacy first atau berorientasi pada privasi pengguna. Firefox menyediakan berbagai perlindungan bawaan yang kuat seperti Enhanced Tracking Protection dan Anti-Fingerprint yang berfungsi untuk mencegah pelacakan aktivitas pengguna oleh situs web maupun pengiklangan. Sebagai perangkat lunak open source, Firefox menawarkan transparansi penuh terhadap kode sumbernya, sehingga pengguna maupun pihak independen dapat meninjau dan memastikan keamanannya. Selain itu, Firefox juga mendukung beragam ekstensi privasi yang memungkinkan pengguna mengontrol sepenuhnya aktivitas. Hal ini mewujudkan Firefox ideal bagi pengguna yang mengutamakan kontrol detail terhadap data pribadi mereka. Oke, untuk yang Safari dikembangkan oleh Apple, menempatkan dirinya sebagai penjaga privasi bagi pengguna. Perangkat Apple, keunggulan utama Safari terletak pada sistem perlindungan privasi yang aktif secara default, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan manual untuk meningkatkan keamanan. Fitur seperti
Intelligent Tracking Protection atau disebut ITP membantu menjaga pelacakan lintas situs secara otomatis. Dengan demikian, Safari sangat cocok bagi semua pengguna. Baik secara keseluruhan, baik Mozilla ataupun Safari pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing bagi pengguna. Terutama untuk Firefox itu lebih unggul bagi pengguna yang menginginkan kebebasan dan kendali yang penuh. Sementara kalau Safari lebih sesuai dengan pengguna dan mengutamakan kenyamanan dan keamanan otomatis. Dan keduanya mereka menjadi pilihan yang terbaik untuk menjaga keamanan data pribadi di era digital yang sekarang. Terima kasih. Dampak utama pada praktis bisnis. Yang pertama, pembatasan pengumpulan dan penggunaan data. Pembatasan pengumpulan dan penggunaan data berarti bahwa perusahaan tidak dapat lagi mengumpulkan, menyimpan, atau memanfaatkan data pribadi pelanggan secara bebas. Mereka harus mematuhi beberapa aturan privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa ataupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, aturan ini menuntut agar perusahaan yang pertama menginformasikan tujuan pengumpulan data secara jelas. Yang kedua, meminta persetujuan eksplisit dari pengguna. Yang ketiga, menghapus data setelah tidak lagi diperlukan. Yang keempat, menjamin keamanan data agar tidak bocor. Dampaknya apa aja sih? Yang pertama, strategi pemasaran digital berubah. Sekarang tidak bisa lagi melakukan iklan tertarget sembarangan tanpa izin pengguna. Yang kedua, di biaya tambahan. Perusahaan harus menginvestasikan dana untuk sistem keamanan data dan pelatihan pegawai. Yang ketiga, yaitu penurunan efisiensi analitik. Data yang bisa digunakan untuk analisis perilaku pelanggan menjadi terbatas. Contoh kasusnya apa aja sih? Yang pertama, Meta atau Facebook. Facebook ini pernah didenda miliaran dolar oleh Uni Eropa karena menggunakan data pengguna tanpa izin yang sah untuk iklan tertarget. Ya, di Indonesia sendiri, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee kini wajib menampilkan kebijakan privasi dan meminta izin penggunaan saat mengakses data pribadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengelolaan informasi pihak ketiga. Sekarang banyak perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya di vendor IT, penyediaan cloud, jasa logistis, atau yang lainnya. Pengelolaan informasi pihak ketiga berarti perusahaan harus memastikan pihak luar yang terlibat juga mematuhi standar keamanan data dan etika informasi yang sama. Dampaknya apa aja sih? Pertama, proses audit dan seleksi vendor lebih ketat. Perusahaan harus memeriksa bagaimana vendor mengelola data. Yang kedua yaitu perjanjian kerjasama. Harus memuat pasal tanggung jawab keamanan data. Yang ketiga yaitu risiko reputasi. Nah, jika vendor mengalami kebocoran data ini, reputasi perusahaan utama juga ikut tercemar. Contoh kasusnya apa aja? Pertama, kasus kebocoran data pelanggan British Airways 2018. Terjadi karena celah keamanan dari vendor IT pihak ketiga. Akibatnya, perusahaan utama tetap didenda meskipun bukan pelaku langsung. Untuk di Indonesianya sendiri, jika sebuah startup vintage menggunakan layanan cloud luar negeri yang tidak patuh pada undang-undang PDP, mereka tetap bisa dikenakan sanksi karena dianggap lalai dalam pengelolaan pihak ketiga. Ketiga, kewajiban kebutuhan dan resiko hukum.
Perusahaan wajib mengatur aturan hukum, pajak, dan perlindungan data seperti Undang-Undang DPD atau GDRE. Pelanggaran dapat menimbulkan denda besar, pencabutan izin, atau kerugian reputasi. Untuk itu, bisnis perlu memiliki tim kepatuhan, melakukan audit rutin, dan menyesuaikan kebijakan internal. Contoh, Google didenda karena pelanggaran GDPR. OVO dan Dana wajib melaporkan ke OJK BI untuk memastikan kepatuhan sistem keuangan digital. Yang keempat yaitu operasional dan adaptasi teknis. Perubahan regulasi dan teknologi menyebabkan kenaikan biaya operasional dan menuntut adaptasi teknis seperti pembaruan sistem TI, enkripsi data, dan integrasi cloud. Meskipun mahal di awal, langkah ini meningkatkan keamanan, efisien, dan kepercayaan pelanggan. Contohnya, Tokopedia meningkatkan infrastruktur keamanan pasca kebocoran data. Bank seperti BCA menerapkan sistem autentikasi berlapis sesuai standar OJK. Di poin yang kelima yaitu pengaruh terhadap marketing dan iklan berbasis data. Pemanfaatan data membantu perusahaan memahami perilaku dan kebutuhan konsumen secara lebih akurat. Dengan begitu, kampanye iklan bisa dibuat lebih tepat sasaran, efisien data, juga meningkatkan efektivitas pemasaran, serta pengalaman konsumen secara keseluruhan. Di poin ke-6, perubahan dalam model bisnis dan diferensial pasar. Perkembangan teknologi dan data mendorong bisnis beradaptasi dengan model yang lebih digital dan fleksibilitas. Data digunakan untuk menemukan peluang baru, menciptakan produk atau layanan yang lebih personal, serta membedakan diri dari pesaing di pasar. 7. Pengaruh terhadap trafik dan pendapatan. Pembatasan data dan kewajiban kepatuhan awalnya dapat menurunkan trafik karena iklan dan promosi menjadi kurang tertarget. Namun, setelah sistem keamanan dan transparansi diperbaiki, kepercayaan dan pengguna meningkat sehingga trafik kembali naik. Dari sisi pendapatan, perusahaan biasanya mengalami penurunan sementara akibat biaya adaptasi dan pembaruan sistem. Meskipun begitu, dalam jangka panjang, pendapatan berpotensi meningkat karena efisiensi operasional membaik dan loyalitas pelanggan bertambah. Contoh, Tokopedia dan OVO sempat menanggung biaya yang tinggi di awal, tetapi akhirnya mendapatkan lebih banyak menggunakan dengan aman dan terpercaya. Nah, kesimpulannya, fitur privasi perlindungan pada browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Microsoft Edge, atau Microsoft Explorer sekarang membawa dampak pengaruh yang besar pada pengguna dan strategis bisnis, baik di sisi pengguna dan bisnis maupun membawakan fitur perlindungan privasi dan mampu membawakan tantangan baru sehingga perusahaan dapat mengendalikan penuh tanpa takut dilacak ataupun dimanipulasi oleh pihak manapun yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibat perusahaan sulit melakukan iklan yang terarah. Sekian penjelasan dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kurang dalam penjelasan. Yakin? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.